saya Zainal Taufik dari kelas A11 dengan NIM 22811305041, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nur Jati Cirebon. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Kali ini saya akan menerangkan tentang modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bab 4 hidup lapang dengan berbagi kelas 5 sekolah dasar. Untuk informasi umum modul, di situ ada nama penyusun, kemudian instansi sekolah, jenjang dan kelas, untuk alokasi waktu, kemudian tahun pelajarannya. Yang kedua ada komponen inti. Untuk komponen inti di kelas 5 ini masuk pada fase B, yaitu Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, peradaban Islam. Untuk bab ini kita masuk pada elemen fikih. Pada elemen fikih diharapkan nanti peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian membiasakan berperilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang terakhir nanti mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Untuk profil Pancasilanya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar, kritis, kreatif. Kata kuncinya zakat, infak, sedekah, mustahik, muzaki, dan hadiah. Untuk target pesertanya nanti adalah peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Jumlah siswa di kelas 5 SD Negeri Losari ada 20 peserta didik. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, itu nanti dalam jumlah yang sedikit atau lebih banyak. Untuk asesmennya, guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti ada asesmen individu dan asesmen kelompok. Kemudian jenis asesmennya presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, dan tertulis. Model pembelajarannya adalah tatap muka. Untuk ketersediaan materinya, untuk pengayaan peserta didik berpencapaian tinggi ada. Alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep juga tersedia. Kegiatan pembelajaran utama atau pengaturan peserta didik nanti diatur menjadi ada individu dan berkelompok. Kemudian metode atau model pembelajarannya cooperative learning, tanya jawab, snowball throwing, student questionnaire, problem based learning, diskusi, think, share, pair. Media pembelajarannya ada laptop, alat bantu audio atau speaker, proyektor, jaringan internet, audio atau video Al-Quran, kemudian PowerPoint interaktif, worksheet untuk membuat mind mapping atau kertas buram atau kertas bekas, kemudian bacaan surat Al-Ma'un dan artinya yang nanti bisa diambil dari YouTube atau dokumen pribadi yang dilakukan. Yang 9 matching card, kartu pasangan untuk pembelajaran mix match. Untuk materi pembelajarannya hidup lapang dengan berbagi, isinya tentang zakat fitrah, infak, sedekah, hadiah, hikmah hidup berbagi. Sumber belajar yang sumber utamanya nanti dari buku paket buku pendidikan agama Islam kelas 5 dari Kemendikbud RI tahun 2021
kemudian Al-Quran dan terjemah dari Kementerian Agama RI. Yang terakhir nanti ada bisa mengambil dari website www.quranu.com. Untuk sumber alternatifnya, guru dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Untuk persiapan pembelajarannya, guru nanti memastikan semua sarana prasarana, alat dan bahannya tersedia, kemudian memastikan kondisi kelas kondusif, mempersiapkan bahan tayang, kemudian mempersiapkan lembar kerja siswa. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk bab ini nanti saya hanya akan membahas di zakat fitrah pada pertemuan pertama 1 kali 4 jam pertemuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, nanti guru menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar, kemudian guru menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, nanti guru menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Jadi sebelum pembelajaran nanti guru akan menerangkan apakah itu zakat fitrah, kemudian seperti apakah zakat fitrah itu, dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah itu bagaimana. Untuk yang kedua, kegiatan pembukaan. Sebelum dimulai, guru mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan, contohnya seperti media atau alat peraga, bila ingin menggunakan proyektor, speaker aktif, notebook sebagai catatan, CD pembelajaran interaktif, spidol, dan media lain yang akan digunakan saat itu. Semuanya sudah disiapkan oleh guru. Kemudian setelah semuanya siap, guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dengan surat-surat pendek, agar nanti siswa juga bisa hafal dengan beberapa ayat atau surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Kemudian guru memperhatikan kesiapan peserta didik, dicek semua untuk kesiapan peserta didiknya, untuk alat tulisnya, kemudian bukunya apakah sudah siap semua. Setelah itu memeriksa kehadiran siswa, dicek satu persatu, kemudian kerapian pakaian untuk siswanya, posisi dan tempat duduk peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaiannya seperti apa nanti, sehingga siswa juga lebih memahami tujuan dari pembelajaran itu. Yang keempat, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Guru juga mengecek apakah peserta didik sudah sesuai atau tidak dengan kelompoknya masing-masing untuk duduknya. Selanjutnya, persepsi. Guru memandu kegiatan awal pembelajaran dengan tadarus Al-Quran dan berdoa bersama. Setelah itu, guru melakukan kegiatan persepsi dengan mengumpulkan fakta orang dermawan, fakta-fakta orang yang membutuhkan perhatian dalam bidang kesejahteraan hidup di sekitar lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian setelah itu guru melakukan pertanyaan pematik. Bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Tentu sangat menyenangkan, apalagi menjelang akhir Ramadan. Sungguh sangat membahagiakan, apalagi kalian bisa berbagi bahan makanan pokok atau yang lainnya. Bagaimana pengalaman kalian di akhir bulan Ramadan? Bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin pada hari raya? Untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru mengantarkan pembelajaran diawali dengan mengamati gambar sebagai stimulus. Dapat pula guru memberikan stimulus pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan disajikan. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan stimulus pembelajaran dan mengeksplorasi siswa berdasarkan kebutuhan dan wawasan lingkungan siswa.
Setelah itu guru melanjutkan untuk mengamati gambar berikutnya. Setelah itu siswa diajak merenungi dan berpikir. Untuk kegiatan ini siswa dibantu untuk membuat pernyataan, pendapat, dan pertanyaan terkait dengan gambar. Pendapat dapat disampaikan dalam bentuk tulisan sebagaimana rubrik aktivitasku. Setelah kegiatan pembelajaran sudah mulai interaktif, guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian guru menentukan anggota kelompok dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Bisa nanti dipilih dari tiap kelompok, bisa dilihat peserta didik mana yang terlihat lebih menonjol daripada dengan yang lain. Jangan dijadikan satu untuk dipisah, agar nanti untuk kerja kelompoknya bisa lebih efektif dan lebih berjalan dengan baik. Kemudian guru memberikan tugas untuk membaca dan memahami teks tentang zakat fitrah. Guru memberikan buku sumber lain yang relevan dan lebih luas tentang makna zakat fitrah. Setelah dibaca dengan tuntas, selanjutnya setiap kelompok membuat pertanyaan. Jumlah pertanyaan pada setiap kelompok tergantung jumlah anggota kelompok. Di sini karena jumlahnya genap 20 dan setiap kelompoknya ada 4, maka setiap kelompoknya ada 5. Maka untuk setiap kelompok pertanyaannya jumlahnya sama. Kemudian guru memberikan aturan bermain game. Di antaranya soal yang diterima hanya 10. Jika ada soal yang sama, maka siswa yang mengumpulkan lebih lama harus mengganti dengan pertanyaan yang lain. Jadi jika ada pertanyaan sama dengan kelompok yang lain, maka kelompok tersebut harus mengganti pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Siswa secara otomatis akan berlomba adu kecepatan membuat soal. Kemudian siswa mengumpulkan pertanyaan. Kemudian guru mulai menampung pertanyaan siswa dan memilih yang terbaik. Setelah itu guru menulis pertanyaan di papan tulis. Guru memberikan apresiasi bagi siswa yang soalnya terpilih. Siswa mengerjakan soal dan dipersilakan bertanya kepada pembuat soal. Guru menerima hasil kerja kelompok dan individu. Kegiatan penutup. Guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa. Guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Itu tadi untuk kegiatan pembelajaran yang mulai dari awal, kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selanjutnya untuk pelaksanaan asesmennya, di sini ada 3. Yang pertama dari sikap, melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskan pada jurnal baik sikap positif dan negatifnya. Kemudian melakukan penilaian antar teman, mengamati refleksi peserta didik. Untuk pengetahuannya nanti guru memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Untuk keterampilannya nanti ada presentasi, proyek, dan portofolio. Kemudian di sini ada untuk pengayaan remedialnya apabila ada peserta didik yang tidak tuntas mencapai kompetensi dasar. Untuk remedialnya kepada peserta didik yang kompetensinya belum tuntas, nanti akan guru memberikan tugas tambahan, entah itu dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Sedangkan bagi yang sudah tuntas nanti hasil analisis penilaian sudah mencapai ketuntasan belajar, diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk memperluas atau pendalaman materi. Untuk kriteria penilaiannya nanti ada penilaian proses, itu berupa catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok.
penilaian akhir skornya nanti nilainya antara 10 sampai 100. Di sini sudah ada kolomnya, tinggal nanti diisi oleh guru. Untuk nomor uraian sangat sering, jarang dan tidak pernah. Salah satunya, saya membantu panitia zakat di hari raya Idul Fitri. Jika sering nanti kita tinggal centang yang sering, jika tidak pernah berarti kita centang yang tidak pernah. Untuk contoh sederhananya, kolomnya nomor, hari, tanggal, nama siswa, catatan, perilaku yang akan diamati. Untuk penilaian pengetahuan, guru telah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan pertanyaan pilihan ganda. Kemudian ada pertanyaan isian, yang B, yang C nanti ada pertanyaan uraian. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Untuk keterampilan kita membuat produk, membuat quotes, perilaku saling berbagi kepada yang membutuhkan. Nanti dibuat secara individu pada kertas. Sebagai contohnya ini, quotesnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian untuk contoh rubrik penilaiannya, nanti ada nama siswa. Untuk penilaiannya ketepatan dan kerapian dengan rentang nilai 1 sampai 3. Jika nilainya 3, sangat tepat sesuai materi dan tersusun kata yang indah. Nilai 2, tepat sesuai materi dan tersusun kata-kata yang indah. Nilai 1, tepat sesuai dengan materi dan kata-kata kurang tersusun secara rapi. Untuk kerapiannya, nilai 3 dihiasi dengan warna-warni indah sangat menarik, full warna. Nilai 3 dihiasi dengan warna-warni indah menarik sebagian berwarna. Nilai 1 dihiasi sebagai warna-warni. Untuk pedoman penyekorannya, nilai yang diperoleh nanti dibagi dengan nilai maksimal dikalikan 100. Selanjutnya untuk refleksi guru. Di sini refleksi guru nanti ada beberapa pertanyaan untuk guru. Untuk evaluasi guru sendiri, apakah dalam pembelajaran itu sudah sesuai dari modelnya, kemudian dari pemilihan media pembelajarannya apakah sudah relevan, apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu sudah dapat mengembangkan kompetensi sikap spiritual peserta didik. Terus apakah pelaksanaan pembelajaran itu tidak keluar dari norma-norma. Dengan refleksi ini nanti untuk meningkatkan guru dalam mengajar di kelas tersebut. Kemudian ada refleksi peserta didik. Nanti guru akan bertanya kepada peserta didik, tentunya setelah kalian belajar tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Nanti apakah peserta didik merasa senang atau kurang senang atau bagaimana, nanti guru kemudian tinggal, jika kurang senang berarti kita tinggal mengubah metode pembelajaran kita. Kemudian tuliskan 5 hal yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini. Nanti peserta didik ditanya apa saja yang akan dilakukan setelah mengikuti pelajaran ini. Kemudian di sini ada juga lampiran dari lembar kerja, dari aktivitasku, nanti individu, nanti dari tiap peserta didik menceritakan pengalamannya menunaikan zakat fitrah di daerahnya masing-masing. Terus ini ada aktivitas kelompok, nanti dari tiap peserta didik dibuat kelompok untuk melakukan penelitian kepada yang ada di sekitar mereka. Kemudian untuk bahan bacaan peserta didik dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 5, Al-Quran dan terjemahannya. Yang terakhir ada glosariumnya. Di sini ada kata-kata yang apabila siswa masih kurang memahami, di sini sudah ada beberapa kata-kata yang sudah ada arti dan penjelasannya. Contohnya akhlak itu sama dengan
Apakah itu akhlak? Akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Terima kasih dari saya. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan modul ajar atau RPP di mata pelajaran PAI dan BP dengan bab 4 hidup lapang dada dengan berbagi kelas 5 SD. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.